terus kalian ya. Polisi nggak berani turun ya polisi ya? Boleh nggak bisa. Tentaranya baik banget ya. Lagi tuh diambil. Terus Itu nempel aja kok. bentar nih. Terus Nunjuk gua aja begini. Oh nggak jelas semua. tangan pertama nih man kita man. Kiri kanan tentara berdiri tadi udah ada nih. Ya. Gitu. Gua spesialis kerusuhan gua. Kemarin tanah abang. Doko. Ini Pak 3 kali Pak ngeliput kerusuhan jadi tegang Pak dia. Di Tasikmalaya dia juga Pak. Itu bondo dia juga pak. Itu dia juga Pak. Belum kena peluru deh Pak. Ekonomi bisa lumpuh nih. Ini harus orang ekonomi nih. Orang Ini lifestyle nya. habis ngeliat cewek-cewek cakep lifestyle. Kena ini. Kena sasaran aja nih Pak. Kena bukan masalah. Jam berapa tadi pak? Kejadian tuh sekitar jam 7. Sayang. Tentunya stabil.
Ya sementara kita alhamdulillah masih bisa dikendalikan. Ya, saya sudah kerahkan pasukan, saya sudah berikan instruksi petunjuk kepada aparat, ada segala macam. Jadi selalu bersabarlah, ini kan bulan puasa. Jangan justru kalau kita salah ngomong, salah bergerak bertindak itu menimbulkan kerawanan. Ada yang ingin tambah ramai, apa yang ingin tambah aman? Kan ingin tambah aman semua. Ya, nah, makanya beri kesempatan ya kita menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Tunggu ada panglima nanti datang ke sini ya. Ada Pak. blokir. Itu gimana? Arah masuk dari Rawat maupun arah masuk dari Bedes maupun arah masuk dari Batu. Jika semua kerusuhan terjadi di dalam ini, kan? Tapi kita kekurangan pasukan. Antara jam setengah 11 ya, setengah 10 ya, 10 setengah 11 kan? Dari Kerawang. No? Barulah kita perintahkan untuk menghalau betul ini sudah, tapi dengan tidak kekerasan dan simpatik senjata semuanya sandang senjata, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, di mana petugas terpancing terhadap tindakan-tindakan tindakan petugas maupun mereka. Jadi kira-kira setengah 11 baru masa itu jam 11 ya terserai-berai sekali dari Yon Armen 9. Karena ini kalau nah ini kan masalahnya bukan korban apa? Pemicunya. Mungkin itu saja lah keterangan singkat. Jadi tolong. Enggak, abang duduk aja di sini gitu. Saya cuma ngomong menghimbau masyarakat saja, ya. Jadi menghimbau masyarakat. Baiklah, kejadian ini sebetulnya sangat disayangkan. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kerawang menyayangkan terjadinya kasus Rengas Dengklok ini. Karena secara makro sebetulnya situasional politik di Kerawang dalam keadaan kondusif. Dalam arti masyarakat Kerawang itu adalah masyarakat yang agamis ya, dan masyarakat Kerawang terkenal sebagai pangkal perjuangan. Nah, kasus ini berawal dari sebetulnya sentimen pribadi seseorang warga negara keturunan yang bernama Cik Kyo. Ini sudah tidak terjadi hubungan harmonis dengan masyarakat. Nah, pada saat pagi-pagi secara kebetulan rumahnya si warga negara keturunan ini berendeng dengan langgar, tapi bukan musola, langgar. Langgar ini setiap jam 2:30 itu memberikan aba-aba ataupun memukul beduk untuk pemberitahuan sahur. Pada saat diberitahu ada aba sahur dan memukul beduk, ini warga negara keturunan itu marah-marah. Ya. Nah, waktu saat itu tidak terjadi apa-apa. Hanya setelah 5:30 barulah terjadi adanya sekelumpulan massa yang menghancurkan rumah warga negara keturunan dan gudangnya. Nah, ini berkembang sampai pada penghancuran tempat-tempat ibadah, sampai pada berkembang pada penghancuran toko-toko dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah terkendalikan dan massa sudah mulai kembali. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan penduduka tentunya bahagia dan penduduka tentunya saya mengharap masyarakat Kerawang untuk tenang, tidak terpancing terhadap isu-isu yang selalu mengganggu stabilitas yang ada di wilayah Kerawang ini. Dan tadi setelah terkendali semuanya dalam keadaan aman kembali, saya langsung meninjau ke lokasi dan masyarakat semuanya merasa adanya penyesalan. Yang dikatakan tadi bahwa mereka tidak mengira akan terjadi dampaknya sebesar ini.
Itulah. Jadi ini tentunya karena bersifat spontanitas dan mungkin ada beberapa orang yang berusaha untuk sengaja memicu masalah. Dan dari awal sebenarnya masyarakat Kerawang sini tidak ikut, itu salah satu kebanggaan. Saya datang di sini jam 7, para tukang beca, para ojek, para pedagang tidak ada yang ikut. Yang melakukan keseluruhan adalah dari kelompok kampung yang merasa dirugikan tadi. Tapi berkembang menjadi massa umum adalah setelah jam 8. Jadi untuk itu sekali lagi saya menghimbau masyarakat Kerawang untuk tetap tenang dan mari bekerja seperti biasa dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman dan tentram. Terima kasih.